Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Coy TV ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal cerita tentang kehidupanku sebelum berangkat kerja ke Jepang teman-teman. Ikuti terus videonya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan kalian klik tombol subscribe, kalian sudah membantu channel ini untuk terus maju dan berkembang. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal bercerita tentang kehidupanku sebelum berangkat kerja ke Jepang ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku bakal jelaskan dulu apa itu cangkeman. Mas, kok sarumen opo kuwi cangkeman? Lah yo ngawur enggak istilah cangkeman nih. Saru banget kok. Jadi bukan gitu ya teman-teman. Jadi cangkeman itu adalah singkatan dari cangkruk kehidupan manungso. Kalau diartikan dalam ke bahasa Indonesia itu artinya ngobrol tentang kehidupan manusia ya. Jadi di segmen cangkeman ini aku akan membahas tentang seluk-beluk dari kehidupan manusia, mulai dari pekerjaan, terus masalah, dan juga nanti akan ke percintaan ya teman-teman. Buat yang suka cinta-cinta nanti bisa dibahas di sini ya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari cangkeman. Mari kita lanjutkan ke video cerita kehidupanku sebelum berangkat kerja ke Jepang ya. Jadi di video cerita kehidupan sebelum berangkat ke Jepang ini nanti akan aku bagi menjadi 3 video ya teman-teman. Di bagian pertama ini adalah bagian pendahuluan, terus yang kedua nanti bagian isi, terus yang ketiga nanti bagian penutup. Mari kita mulai di bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini akan aku mulai cerita kehidupanku itu saat aku memasuki kelas 3 SMK ya teman-teman. Jadi dulu aku itu sekolah di salah satu SMK yang ada di Ngawi. Itu jurusan TGB ya, singkatan dari Teknik Gambar Bangunan. Kalau sekarang itu namanya diganti jadi DPIB ya teman-teman. Jadi di kelas 3 SMK itu aku memasuki kayak fase-fase quarter life crisis gitu ya. Jadi fase quarter life crisis itu kayak kita kedepannya nggak tahu arahnya kehidupan kita ini mau dibawa kemana ya. Aku bingung buat melanjutkan setelah lulus sekolah nanti mau kuliah atau kerja atau kemana, itu aku masih kebingungan ya teman-teman. Terus pada akhirnya aku ngobrol sama bapakku, "Ki piye ya Pak ya, enaknya bar lulus sekolah aku nang ndi ya?" Terus bapakku itu menyarankan buat kuliah ya rapopo, engko tak bayarane. Tapi aku juga mikir teman-teman, buat makan aja susah kok mau kuliah, tiwas ngerepoti lah kalau istilahnya kayak gitu ya. Karena aku sadar aku itu berada di level keluarga yang menengah ke bawah lah, tapi masih dalam arti kecukupan ya teman-teman. Masih bisa sekolah, terus masih bisa makan, dan masih bisa cukup lah buat kehidupan keseharian, itu masih cukup mimpinya gitu. Terus enggak lah, aku enggak pengen kuliah. Terus bapakku bilang gini, "Opo ini wae, nek semisal anakku iki nek sing dadi angkatan kan Pak iki iso bangga, terus mbahmu ya bangga duwe putu sing apa ngleboni angkatan." Dia bilang gitu teman-teman. Terus akhirnya aku mikir, opo iya ya, apa aku mlebu angkatan ya. Terus aku kayak mengiyakan saran dari bapakku itu buat masuk ke angkatan ya teman-teman. Terus akhirnya aku kayak melatih fisikku itu mulai dari lari, terus renang, jogging, sampai pada akhirnya aku disaranin masku buat masuk ke perguruan silat ya. Akhirnya kelas 3 itu aku masuk ke perguruan silat yang ada di desaku ya. Di kelas dewasa ya teman-teman. Ada teman-teman sepantaran lah, ada yang lebih tua juga.
Terus akhirnya aku berlatih di silat itu selama 1 tahun teman-teman dulu itu. Terus di kelas 3 itu aku juga mencoba buat bisnis ya teman-teman. Dulu kelas 3 itu aku jualan stiker ya sama foto Polaroid ya dulu. Ya, laku, alhamdulillah laku teman-teman. Sehari itu bisa 100 sampai 200 ribu itu, bayangkan. Itu tahun 2019. Buat uangnya buat jajan itu masih lebih-lebih ya. Sama kadang mentraktir temen lah. Sekali 2 kali ya. Kita dapat rezeki, kalau nggak ngasih sama orang kan gimana gitu ya. Tapi bisnisku itu nggak bertahan lama teman-teman, sekitar 1 bulan aja kayak langsung menurun gitu. Karena apa ya, kayak aku itu nggak tekun buat menjalaninya. Ada masalah gini aku nggak atasi, terus jadi pelanggannya itu kayak kurang puas gitulah intinya. Aku nggak bakat dalam berbisnis. Terus pada akhirnya di akhir semester kelas 3 itu di pelajaran bahasa Indonesia itu gurunya kayak memperkenalkan siswa dari alumni sekolahku buat menceritakan pengalaman belajar bahasa Jepang gitu. Kan dia mau berangkat kerja ke Jepang, itu disuruh buat ke kelasku buat memotivasi anak-anak kelas 3 biar nanti tahulah arah hidupnya itu mau kemana gitu setelah lulus dari SMK nanti. Mulai dari dia perkenalan pakai bahasa Jepang, terus menjelaskan proses-prosesnya, terus apa aja yang harus dipersiapkan sebelum kerja Jepang, itu mas-masnya menjelaskan itu. Tapi aku nggak tertarik teman-teman, karena aku dulu udah mengiyakan keinginan bapakku buat daftar di angkatan ya teman-teman. Akhirnya setelah lulus kelas 3 itu tapi ijazahnya belum keluar, aku daftar di angkatan laut. Kebetulan ada pendaftaran itu teman-teman, ada di Surabaya kemarin. Terus akhirnya aku daftar, bolak-balik dari Ngawi Surabaya gitu terus teman-teman. Nah, yang pertama itu kayak melengkapi administrasi, mulai dari persyaratan, terus berkas-berkas. Aku pakai transkrip nilai dari kelas 3 itu teman-teman. Terus yang kedua kayak cek fisik, mengukur tinggi, berat badan, terus ada penyakit bawaan apa enggak gitu. Itu pas puasa ya teman-teman tesnya. Jadi aku bolak-balik Ngawi Surabaya pas puasa. Terus pada akhirnya di tes kesehatan teman-teman, aku gagal ya pas itu. Di tes kesehatan aku gagal karena kata dokternya itu gigi aku itu kayak ada akarnya. Jadi ceritanya sebelum aku tes, aku copot gigi yang belakang ini teman-teman, karena kan bolong, aku copot sekalian, belum sempat aku tambal. Jadi kata dokternya itu masih ada akar yang tertinggal ya teman-teman. Akhirnya aku gagal di tes tersebut dan aku memutuskan untuk enggak melanjutkan di masuk TNI ya, karena enggak cocok lah menurutku, aku kurang cocok. Terus pada akhirnya aku pulang ke Ngawi dan aku kebingungan lagi nih mau melanjutkan hidup kemana. Kita overthinking lagi ya, itu pusing sekali. Terus pada akhirnya aku nemu lowongan kerja yang ada di Sragen teman-teman, di pabrik roti ya kebetulan, itu pembuatan roti balita dan juga ibu hamil. Aku daftar ke sana bersama 3 temanku yang dari Ngawi. Aku berangkat dari Ngawi ke Sragen naik motor ya teman-teman. Sampai di sana daftar dan alhamdulillah kita semua diterima di pabrik roti tersebut. Tapi kita bekerja di sana itu nggak bertahan lama ya teman-teman. Kita cuma bekerja di sana sekitar 3 bulan dengan gaji UMR Sragen itu dulu tahun 2019 itu sekitar 1.800.000 ya. Kita akhirnya di PHK dengan alasan pengurangan karyawan ya pada saat itu.
Terus akhirnya aku pulang lagi ke Ngawi, aku overthinking lagi, mikirin kehidupan lagi, mau melanjutkan hidup kemana ini nantinya. Terus aku diajak temanku yang lain, tapi ini bukan 3 temanku tadi. Kita membuat SKCK ya teman-teman. Nah, aku diajak temanku buat SKCK. Terus pada waktu setelah pulang dari pembuatan SKCK, kita mampir tuh ke sebuah warung yang ada di daerahku. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya, ki piye ki kehidupan gitu, berat banget tok. Terus akhirnya temanku itu menyaranin buat apa daftar wae ya kerja ning luar negeri, kita iso cepet sugih gitu. Terus akhirnya aku kayak tertarik gitu teman-teman. Akhirnya aku setelah pulang aku browsing di internet ya, cari lowongan di luar negeri. Kemana aja, ada ke Korea, terus ke Malaysia, Australia, terus ke Jepang. Terus akhirnya aku tertarik ini untuk masuk kerja ke Jepang itu dengan iming-iming gaji 20-30 juta dulu. Wah, udah kerja di luar negeri Jepang gaji segitu, wah pasti enak banget lah, aku mikirnya dulu kayak gitu teman-teman. Terus akhirnya aku cari LPK Jepang ya dulu, cari LPK Jepang, terus ketemu salah satu LPK yang ada di Jawa Tengah dulu teman-teman. Akhirnya aku daftar. Sebelum daftar aku tanya-tanya dulu di lewat WA itu, kayak persyaratan buat masuk gimana, terus prosesnya kayak gimana, terus butuh berapa lama biar bisa berangkat. Aku tanya-tanya itu, terus biayanya juga berapa. Terus akhirnya aku daftarlah di LPK tersebut. Dulu itu iklannya itu bayar 17 juta sampai berangkat ya teman-teman. Aku mikirnya langsung, wah dengan gaji 20-30 juta terus bayarin cuma 17. Aku mikirnya gitu teman-teman. Itu sebulan udah balik modal nih. Aku gitu. Terus akhirnya aku bilang ke ibuku gini, Bu, aku pengen kerja di luar negeri, tapi bayarnya selawe juta Bu, 25 juta. Tolong utang nih bang ya Bu ya, aku pengen kerja di Jepang ya. Terus akhirnya ibuku bilang gini, we tenan pora pengen kerja di luar negeri, nek tenan tak utang nih duit, tapi kudu janji, we kudu sinau sing tenanan ngono. Ibuku bilang gitu ya teman-teman. Terus akhirnya aku jawab, iya Bu, aku tenanan, aku nek wes sekitar setahun kok utangnya tak bayar gitu teman-teman. Terus akhirnya aku dipinjamin uang sama ibuku ke bank sekitar 25 juta ya teman-teman, buat bayar daftar ke LPK yang salah satu LPK yang ada di Jawa Tengah itu, sama buat kayak makanku di sana nanti, terus buat biaya kehidupanku lah intinya di sana. Terus akhirnya dianterin sama masku ya, kakakku yang laki-laki itu naik motor teman-teman. Itu langsung bawa kayak perlengkapan dari rumah, kayak baju-baju ganti, terus dan juga buku-buku sama perlengkapan alat tulis itu langsung bawa. Terus sampai di sana itu tahu nggak, di sana ternyata cuma ada sekitar 10 orang nih teman-teman yang belajar di LPK tersebut. Terus aku kayak ragu gitu, ini beneran apa enggak ini LPK-nya, jangan-jangan penipuan lah, aku mikirnya gitu teman-teman. Tapi aku tetap optimis lah, mungkin enggak lah perasaanku aja ini. Terus akhirnya aku belajar bahasa Jepang ya di sana, mulai dari hiragana, katakana, terus jikosokai, perkenalan dengan bahasa Jepang. Itu sekitar 1 bulan ya teman-teman. 1 minggu pertama aku belajar hiragana, katakana, terus kemudian masuk bab, kita hafalan kotoba, kosakata bahasa Jepang. Terus akhirnya corona ya teman-teman, itu di awal tahun 2020 itu kan ada corona. Tapi awal-awal tahun itu aku kayak nggak apa-apa, kayak masih biasa aja ini. Kan belum ada kayak pembatasan gitu ya teman-teman.
Terus setelah kurang lebih belajar bahasa Jepang sekitar 1 bulan, aku itu ada kayak mensetsu job ya teman-teman di Semarang ya. Dulu itu aku disaranin buat ngambil job pertanian ya. Katanya pertanian itu banyak lowongannya, terus gajinya gede. Aku langsung mikir, wah enak nih ya. Aku udah ada pengalaman jadi petani nih ya. Kebetulan aku anaknya petani nih. Langsung aku mengiyakan saran dari senseiku ya. Kalau guru kan manggilnya sensei kalau di Jepang. Ya mungkin segitu dulu aja teman-teman buat ceritanya di bagian pendahuluan ya. Nanti akan aku lanjutkan di bagian isi. Ya terima kasih sudah menonton videonya. Kalau kalian suka jangan lupa di like. Terus kalau ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Biar nanti aku baca. Biar nanti aku kedepannya bisa buat video yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu. See you in the next video ya teman-teman. Bye bye. Mata nih.